Halo semuanya. Oke, halo semuanya. Hari ini aku sama Viza mau bahas kimia tentang larutan hidrolis dan buffer. Kayaknya kenalan dulu nggak nih? Boleh. Oke, Oke, mungkin aku mulai dulu. Jadi malam teman-teman semua. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu sama teman-teman sekalian karena udah menyempatkan waktu untuk join di Zoom Bersinar Project kali ini. Mungkin ada beberapa yang udah pernah ikut kelas aku dan Najmi sebelumnya. Tapi mungkin belum buat yang belum pernah, kita boleh banget nih buat kenalan dulu. Jadi kenalin ya teman-teman semua. Aku Anindya Fiza, tapi aku biasanya dipanggil Fiza. Sekarang aku merupakan mahasiswa semester 1 di FKG UI. Salam kenal semuanya. Mungkin habis ini Najmi boleh lanjutin. Oke. Salam kenal teman-teman semuanya. Aku Najmi Kinanti. Sekarang aku lagi kuliah di Farmasi Universitas Airlangga. Sekarang lagi semester 3. Jadi aku sama Viza hari ini mau bahas tentang larutan hidrolisis dan buffer. Nah, larutan hidrolisisnya bakal dibahas sama aku sendiri, terus nanti larutan buffernya bakal dibahas sama Viza. Sebelumnya suaraku kedengaran jelas nggak? Kedengeran sih. Nah, sama ini kali ya. Mungkin kita bahas sedikit tentang virtual background kita. Jadi tema minggu ini di Bersinar Project kan kayak childhood memories gitu kan. Nah, kebetulan aku sama Najmi tadi nggak ada waktu untuk nyiapin banyak-banyak, terus aku cuma sempat kepikiran permainan ini yang ada di background aku sekarang, yaitu congklak. Dulu aku suka banget main congklak karena menurut aku itu permainan yang gak butuh banyak energi karena aku dari dulu pemalas dan juga suka rebahan. Jadi itu sih background story dari video aku malam ini. Oke, kalau Viza ini dia sempat nyiapin, tapi kalau aku tuh nggak sempet dan aku lupa temanya apa. Jadi aku pakai virtual background seadanya gitu guys. Oke, di sini aku langsung aja ya mau bahas tentang hidrolisis. Baik. Jadi hidrolisis itu tuh kan secara pengertian dia tuh dari kata hidrolisis ini tuh kan dia terdiri dari dua kata gitu loh. Hidro sama lisis. Jadi hidro itu tuh H2O gitu atau air. Terus kalau lisis itu tuh artinya pemecahan atau pemisahan kayak gitu. Jadi kalau digabung kata hidrolisis ini tuh artinya pemisahan oleh air kayak gitu. Jadi kayak misalnya suatu senyawa dicampurin sama air atau dimasukin ke air, itu nanti dia bakal membentuk garam. Intinya kayak gitu dasar dari hidrolisis. Oke. Nah, ini hidrolisis itu secara garis besarnya dibagi jadi empat tipe kayak gini. Yang pertama itu kalau hidrolisis itu asam kuat ketemu sama basa kuat. Yang nomor satu ini asam kuat ketemu sama basa kuat. Jadi karena dia tuh sama-sama kuat sama kuat, jadi dia tidak terjadi hidrolisis. Karena nggak ada ion lemah yang bisa nggak ada ion lemahnya gitulah intinya. Jadi dia tidak terjadi hidrolisis. Dan garamnya itu bersifat netral. Terus yang nomor 2 itu asam kuat, hidrolisis antara asam kuat sama basa lemah. Nah, kalau ini kan nggak imbang gitu kan. Di sini ada yang kuat, di sini ada yang lemahnya. Jadi di sini terjadi hidrolisis, tapi hidrolisisnya sebagian. Kenapa sebagian? Karena yang lemahnya ini cuman punyanya si basa, sedangkan si asamnya ini sifatnya kuat kayak gitu. Jadi kalau aku ngafalinnya dulu,
hidrolisis itu tuh intinya kayak harus ada yang lemahnya gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya kuat, itu berarti tidak terjadi hidrolisis. Terus kalau ada satu yang kuat, satu yang lemah, berarti hidrolisis sebagian, kayak gitu. Yang nomor 4 ini juga sama, kan kebalikan dari nomor 2 nih. Asam lemah sama basa kuat. Jadi dia terjadi hidrolisis, tapi hidrolisisnya juga sebagian. Nah, oleh yang nomor 2 ini, karena yang kuatnya itu si asamnya, berarti nanti larutan yang terbentuk itu cenderung bersifat asam. Karena di sini kayak asamnya itu tuh dia lebih ya namanya juga kuat gitu loh. Jadi yang kuat yang menang gitu kan. Jadi di sini larutan yang terbentuk itu bakal cenderung bersifat asam. Sedangkan kalau nomor 4 ini kan yang kuatnya yang basa nih. Ini basa kuat, asamnya asam lemah. Berarti nanti larutan yang terbentuk itu cenderung bersifat basa karena si basanya itu yang kuat kayak gitu. Terus yang nomor 3 itu terjadi hidrolisis sempurna antara asam lemah sama basa lemah. Jadi kayak yang aku bilang tadi, hidrolisis itu kan harus ada yang lemahnya. Jadi kalau yang nomor 3 ini dua-duanya lemah, berarti terjadi hidrolisisnya sempurna. Kayak gitu. Nah, kalau ini kan sama-sama lemah nih. Jadi nanti larutan terbentuk itu cenderung sifatnya apa? Jadi kalau yang nomor 3 ini, larutan terbentuk itu sifatnya cenderung ngikutin Ka atau Kb-nya itu kayak gedean yang mana gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini aku hapus dulu. Jadi yang ini aku bahas yang pertama, yang hidrolisis antara asam kuat sama yang basa lemah. Tadi kan ada yang hidrolisis antara asam kuat sama basa kuat ya. Yang nomor 1 ini nggak aku bahas karena kan dia tidak terjadi hidrolisis. Jadi yang aku bahas mulai dari nomor 2, 3, 4 aja. Nah, kalau yang ini hidrolisis antara asam kuat sama basa lemah. Jadi tadi ini kan terjadi hidrolisis sebagian. Terus larutannya ini cenderung bersifat asam. Kenapa bersifat asam? Karena yang kuatnya ini si asam kan, asam kuat. Jadi dia kayak lebih dominan gitu dalam larutannya. Jadi pH-nya lebih kecil dari 7. Karena kan ini pH lebih kecil dari 7 itu range pH-nya si asam. Terus ini buat nentuin konsentrasi H+-nya, kenapa kita perlu nentuin konsentrasi H+? Karena biasanya soal-soal hidrolisis sama buffer itu tuh ditanyain pH atau pOH-nya kayak gitu. Tapi lebih sering pH sih yang ditanya. Terus ini rumusnya H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Nah, KW itu 10 pangkat min 14. Ini udah tetapan gitu, dan sebenarnya ada alasannya sih kenapa ini tuh angkanya segini, kenapa 10 pangkat min 14. Tapi buat sekarang mungkin kalian cukup tahu dulu aja kalau KW itu 10 pangkat min 14. Buat di asam, buat di basa, pokoknya tetap sama KW-nya. Terus kalau KB itu tuh tetapan konstanta basa. Karena di sini yang bersifat kuat itu tuh si asamnya. Jadi yang punya konstanta itu tuh si basa. Jadi kalau buat ngingetnya itu tuh jadi kalau yang punya KB atau Ka itu tuh punyanya si yang lemah. Salah. Punyanya si lemah. Ka atau KB kayak gitu. Jadi kalau asam ini kan dia di sini sifatnya sebagai asam kuat. Kalau yang kuat itu tuh dia nggak punya Ka atau Kb, tapi Ka atau Kb ini cuman punya si yang lemah doang kayak gitu. Terus ini dikali konsentrasi garam. Konsentrasi garam ini nih biasanya ada dikasih tahu di soal, terus juga biasanya ada beberapa soal yang cuman ngasih tahu konsentrasi, nggak ngasih tahu konsentrasinya, tapi cuman kayak ngasih tahu molnya doang atau volumenya doang. Nanti kita cari dulu molaritasnya.
Terus ini kalau udah ketemu konsentrasi H+, kita bisa cari pH-nya dengan cara pH sama dengan min log H+. Kayak gitu. Terus juga ini kan tadi kita bahas di awal kalau larutan antara hidrolisis asam kuat sama basa lemah ini larutannya bersifat asam. Kalau larutannya bersifat asam berarti dia pakainya H+, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kebalikannya, misalnya larutannya cenderung bersifat asam, berarti nanti pakainya bukan H+, tapi pakainya OH-. Gitu. Oke, aku lanjut dulu ya. Terus ini hidrolisis antara asam lemah sama basa kuat. Jadi ini kebalikan yang slide sebelumnya tadi. Hidrolisisnya tetap terjadi sebagian karena yang lemahnya itu cuma si asamnya doang kayak gitu. Terus juga larutannya ini bersifatnya cenderung bersifat basa karena dia yang kuatnya itu si basanya. Suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus gak? Udah enggak, Kak. Oke, thank you. Nanti kalau putus-putus lagi bilang aja ya. Oke. Oke, aku lanjutin ya. Ini tadi hidrolisis antara asam lemah sama basa kuat, jadi larutannya itu cenderung bersifat basa. Karena basanya ini yang dominan atau yang kuat gitu, basa kuat. Nah, kalau basa itu pH-nya berarti lebih dari 7. Lebih dari 7 itu berarti antara 7, sekian sampai 14 gitu. Terus karena ini larutannya itu cenderung bersifat basa, berarti yang kita pakai bukan konsentrasi H+, tapi konsentrasi OH-. Nah, jadi rumusnya ini kayak kebalikan aja. Kan kalau yang tadi kalau kita pakainya H+, itu kan berarti yang di bawah itu Kb ya. Nah, di sini kita pakainya bukan Kb, karena yang dicari bukan ini, bukan H+. Tapi kalau pakai OH-, yang di bawah itu si Ka-nya atau konstanta asam lemah dikali konsentrasi garam kayak gitu. Terus karena ini kita cuma dapat hasil akhirnya itu konsentrasi OH-, berarti nanti kita cari dulu pOH-nya. Jadi pOH sama dengan min log OH-. Terus jadi kita bisa nyari pOH, maaf, kita bisa nyari pH dari pOH itu 14 min pOH. Tinggal dibalik pindah ruas gitu. Gitu. Ini tuh sebenarnya hidrolisis itu dikit-dikit sih materinya, bahasannya gitu. Yang penting kalian apalin rumus ini. Terus cara nyari pOH, cara nyari pH, sama rumus yang konsentrasi H+ tadi. Ini aku hapus dulu ya. Nah, ini sama yang konsentrasi. Ini konsentrasi H, cara nyari konsentrasi H+, terus cara nyari pH, konsentrasi OH-, cara nyari pOH, terus diubah ke pH kayak gitu. Secara dasarnya hidrolisis itu kayak gitu. Jadi ini tuh benar-benar lanjutan dari materi asam basa gitu kan. Jadi semoga kalian paham ya. Terus ini yang satu lagi, hidrolisis antara asam lemah sama basa lemah. Nah, karena ini tuh sama-sama lemah, berarti hidrolisisnya terjadi sempurna. Karena ya yang kayak aku bilang tadi, hidrolisis itu harus ada yang lemahnya. Terus kalau dua-duanya lemah, berarti hidrolisisnya terjadi dengan sempurna. Nah, karena sama-sama lemah, berarti kan kita nggak tahu nih, larutannya nanti bakal jadi bersifat, apakah jadi bersifat asam, apakah jadi bersifat basa, kan kita nggak tahu. Makanya kita tentuin sifat dari larutannya itu dari si Ka sama si Kb-nya. Gedean mana, kayak gitu. Kalau gedean Ka, berarti larutannya itu cenderung bersifat asam, atau pH-nya kurang dari 7. Terus kalau misalnya larutannya itu
Kb-nya lebih gede dari Ka, berarti larutannya itu cenderung bersifat basa, terus pH-nya lebih dari 7. Sedangkan kalau Ka-nya itu sama dengan Kb, berarti larutannya itu netral atau pH-nya sama dengan 7. Terus ini ada rumus buat kalau hidrolisis asam lemah sama basa lemah. Di sini kita nyarinya H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Kw itu kan tadi 10 pangkat min 14. Terus Ka ini misalnya di soal diketahuin. Ya, di soal Kb sama Ka ini tuh biasanya selalu dikasih kok. Karena nggak mungkin dia hafal gitu, soalnya tiap senyawa Ka sama Kb-nya itu pasti beda-beda. Jadi biasanya sih buat soal UTBK pasti dikasih ya Ka sama Kb-nya gitu. Kayaknya cuman segitu deh materi hidrolisisnya. Iya, ini udah latihan soal. Emang singkat gitu sih kalau hidrolisis. Kalau dari materinya gimana? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita kerjain soal bareng-bareng? Oh ya, mau nambahin ya, biasanya buat soal hidrolisis yang sama sama basa lemah ini, yang di slide ini, itu tuh nggak tahu sih. Kemarin aku cari-cari di buku UTBK gitu, dan aku nggak nemu. Atau dikit banget kayak gitu yang bahas tentang hidrolisis sama basa lemah. Jadi biasanya soal hidrolisis itu nggak jauh-jauh dari yang ini, yang nyari pOH, pH dari asam lemah sama basa kuat, atau yang asam kuat sama basa lemah. Tapi kalau yang sama-sama lemah itu tuh jarang banget. Oke, bentar aku baca di chat ada yang nanya dari message ke aku, cara nentuin asam lemah atau basa lemahnya tuh tahu dari mana ya Kak? Yang sekali lihat gitu senyawanya. Oke, jadi kalau buat ini kayaknya aku mau langsung lanjut ke soal gimana cara nentuin asam lemah sama basa lemah sekali lihat. Tapi kalau buat materi hidrolisisnya lain, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Yang masih? Ya, boleh. Misalnya, nah kan tadi kalian ngejelasin asam sama basa. Misalnya suatu asam kuat dicampur dengan basa lemah itu akan terbentuk apa sih, Kak? Gimana? Maaf. Misalnya kan tadi kakak ngejelasin yang asam sama yang basa. Misalnya pertanyaannya, misalnya suatu asam kuat dicampur dengan basa lemah itu akan terbentuk apa? Oke, thank you. Asam lemah basa kuat. Oke, thank you. Jadi kalau asam lemah sama basa kuat dicampur itu tuh pasti bakal terbentuk garam, karena kan asam sama basa kalau dicampur itu tuh terbentuknya tuh garam. Tapi kalau yang ini, yang maksudnya yang di poin nomor 2 ini, larutannya cenderung bersifat basa. Jadi larutan ini, si larutannya bukan garamnya yang aku bahas, tapi si larutannya ini antara si asam lemahnya sama si basa kuatnya itu cenderung bersifat basa. Tapi kalau hasilnya itu dia membentuknya garam. Contohnya kayak asam asetat CH3COOH terus dicampur sama NaOH. Oke, coba aku annotate. CH3COOH plus NaOH. Nah, dia ini kan CH3COOH ini kan asam asetat, dia bersifat sebagai asam lemah. NaOH ini dia basa kuat. Kalau dicampur dia menghasilkan garam CH3COONA. Terus hasil samping dari hidrolisis ini adalah H2O atau air. Nah, CH3COONA ini tuh garamnya kayak gitu. Gitu nggak sih pertanyaannya? Gimana? Apa udah terjawab? Masih, Kak, terjawab banget. Oke. Terima kasih. Aku hapus ya. Ada lagi yang mau ditanyain?
Oke, nanti aku lanjut dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh di chat atau langsung on mic aja. Ini aku ada nyiapin beberapa soal, dan aku pengen kita ngerjain bareng-bareng gitu. Kalian nggak apa-apa on mic aja, biar rame aja gitu. Terus yang nomor 1 ini aku lewatin, tapi di sini aku udah bikin itunya. Udah bikin pembahasannya. Nanti aku bahas yang nomor 2 karena mirip. Ini mungkin ada yang mau SS dulu. Oke, aku next ya. Kita bahas bareng-bareng latihan soal nomor 2. Jadi di sini soalnya larutan 25 ml CH3COOH atau asam asetat dengan konsentrasi 0,2 molar direaksikan dengan 25 ml NaOH konsentrasi 0,2 molar. Jika Ka dari CH3COOH sama dengan 10 pangkat 5, maka pH larutan yang terbentuk adalah. Jadi di sini tadi ada yang nanya kan ke aku, gimana caranya biar nentuin yang mana yang lemah sama yang kuat sekali lihat. Jadi kalau dari aku, lihat aja dia punya Ka atau Kb enggak. Karena Ka atau Kb itu tuh cuman punyanya si lemah. Jadi kalau di sini CH3COOH punya Ka, berarti dia asam lemah apa asam kuat? Lemah. Iya, asam lemah. Sekali lihat gitu kan. Terus kalau misalnya kita, soalnya apa ya, NH4OH, KB-nya sama dengan berapa kayak gitu. Misalnya di soalnya kayak gini, ada KB dari NH4OH sama dengan berapa. Nah, kalau dia udah bilang KB, langsung aja kita tahu kan kalau ini tuh adalah basa lemah. Kayak gitu. Itu cara cepatnya sih menurutku. Oke, aku lanjut ya. Nah, di sini berarti kan asam lemahnya itu CH3COOH, terus NaOH ini tuh bersifat sebagai basa kuat. Berarti nanti yang kita cari itu konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-. Antara asam lemah sama basa kuat. OH-. Iya, yang kita cari di sini konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- itu kan rumusnya akar AW per Ka kali konsentrasi garam. Nah, kalau dari soal ini, konsentrasi garamnya udah dikasih tahu belum? Menurut kalian? Belum. Iya, belum ada konsentrasi garam. Karena di sini adanya konsentrasi asam sama konsentrasi basa. Jadi kita harus cari dulu, terus nanti pakai persamaan stoichiometri gitu. Nah, di sini kita lihat kan koefisiennya 1 semua nih. CH3COOH koefisiennya 1, di sini NaOH koefisiennya 1. Berarti ini juga angkanya sama ya. Volumenya sama, terus juga molaritasnya sama, jadi kita bisa cari si ini dulu, N atau mol. N itu rumusnya molaritas dikali volume. Jadi kalau dari soal ini, kita bisa dapat molnya itu, molaritasnya kan 0,25 dikali 25 mili. Jadi, kita dapat 5 milimol. Kenapa 5 milimol? Karena di sini kita pakainya 25 mili, jadi hasilnya milimol. Terus buat kita udah dapat milimolnya, kita ubah biar bisa dapat konsentrasi garam. Kalau dari soal ini, total volume yang bakal terbentuk itu berapa?
menurut kalian? Nol 0,01 Kak. Iya, 0,01 0,1. 0,1. 0,1. Boleh tahu dari mana? 0,1. Dari kan 25 ditambah 25 kan 50. Jadi 5/50 0,01. 0,1. Oke. Iya, betul. Jadi di sini total volume yang terbentuk itu 50 ml karena 25 tambah 25 kayak gitu. Terus jadi kita dapat konsentrasi garamnya itu 0,1 molar. Ini konsentrasi garamnya. Nah, udah kita dapat nih konsentrasi garamnya udah ada, terus juga Ka-nya kita udah dapat dari soal, kita masukin aja ke rumus ini langsung. Jadi Kw itu 10 pangkat min 14 kan. Terus Ka-nya kita masukin nih 10 pangkat min 5. Dikali garamnya itu 10 pangkat min 1 kan, sama aja kayak 0,1. Ini biar kita gampang pangkat-pangkatnya gitu. Terus ini jadi min 14 plus min 1 kan min 15. Jadi 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5. Terus min 5-nya naik, berarti jadi akar 10 pangkat min 10. Berarti konsentrasi OH-nya berapa? Pangkat min 14 dari mana? Oke, jadi 10 pangkat min 14 itu dari itu, Kw itu tuh ada, dulu aku pernah diajarin sih, tapi aku lupa, sorry. Jadi ada turunannya gitu, kenapa Kw atau konstanta air itu tuh 10 pangkat min 14, tapi pokoknya Kw ini tuh tetapan. Jadi selalu 10 pangkat min 14, kayak gitu. Nah, kalau dari sini akar 10 pangkat min 10 berarti berapa hasilnya? 10 pangkat min berapa? 1 kali 10 pangkat min 5. Iya, betul. Karena kalau diakarin berarti pangkatnya dibagi 2 kayak gitu. Jadi OH-nya di sini 10 pangkat min 5 berarti POH-nya berapa? 5 min log 1. Ya, 5 min log 1. Atau kalau mau cepat tuh langsung aja, berarti POH-nya sama dengan 5 kayak gitu. Berarti kalau POH sama dengan 5, pH itu sama dengan 14 min POH. Berarti pH-nya 14 min 5. pH-nya sama dengan 9. Kayak gitu. Berarti pH dari larutan ini, asam lemah sama basa kuat, ini memiliki pH sama dengan 9. Terus kan tadi kayak yang kita bahas, kalau di sini yang kuat itu si basanya. Berarti nanti dia membentuk larutan yang cenderung bersifat basa, yang pH-nya itu lebih dari 7. Terbukti kan, karena di sini antara basa kuat sama asam lemah, pH-nya sama dengan 9. Itu kan lebih dari 7. Kayak gitu. Bisa aku lanjut? Aku hapus ya. Ini aku sebenarnya punya yang bagus kayak gitu sih tulisannya. Ini udah aku siapin, tapi nggak apa-apa, biar kita bahas bareng-bareng aja tadi. Ini PPT-nya nanti bisa kalian dapetin di Google Drive-nya Bersinar ya. Terus ini kita bahas bareng-bareng lagi ya. Latihan soalnya nomor 3. Jadi sebanyak 11,4 gram NH4Br dengan MR-nya itu 114 dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya 200 ml. Bila Kb dari NH4OH sama dengan segini, maka pH larutan adalah. Nah, kalau dari sini kita tahu NH4OH itu dia punya Kb, berarti dia apa? Asam lemah, basa kuat? Asam kuat? Apa sih? Dia sifatnya apa? Dia basa. Tiap basa lemah.
asam kuat. Apa nih? Ya, NH4OH ini sifatnya basa lemah ya, karena dia punya OH jadi dia basa. Terus karena dia punya Kb berarti lemah kayak gitu. Terus pasangannya apa berarti ini? Ada jadinya dia membentuk garam NH4Br. Br itu dari HBr berarti. Berarti dia asam apa? Kuat, lemah? Kuat. Iya, Br itu golongan 7A, jadi dia asamnya asam kuat. Jadi antara asam kuat sama basa lemah, nanti hasil yang kita dapat, konsentrasi apa yang kita cari? H+. Siap, konsentrasi H+. Sama dengan itu nanti. Nah, di sini kita juga belum dikasih tahu nih berapa konsentrasi dari garamnya. Jadi kita cari dulu dengan ini, gram per mr. Jadi kan mol atau N itu sama dengan gram per mr. Kita masukin deh gramnya 11,4 per 114. Berarti N itu sama dengan 0,1 mol. Nah, 0,1 mol buat kita dapetin konsentrasi si garamnya itu, di sini kita juga dapat info volume. Jadi, M atau molaritas itu sama dengan N per volume dalam liter. Jadi, kita masukin molnya itu 0,1 per volume dalam liternya, ini kan 200 ml, berarti 0,2 liter. Kayak gitu. 0,1 dibagi 0,2 itu 0,5. Berarti kita punya 0,5 molar garam. Itu. Terus baru kita cari konsentrasi H+-nya dengan rumus Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Gitu. Konsentrasi Kw-nya berarti 10 pangkat min 14. Kb-nya berarti ini di soal ada 5 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garamnya. Ini kita bisa ubah jadi 5 kali 10 pangkat min 1 molar. Kan sama aja ya, biar gampang gitu. Jadi di sini kita masukin 5 dikali 10 pangkat min 1. Nah, di sini 5-nya bisa kita coret atas bawah kan. Terus pangkatnya biar cepet ini langsung aja pangkat min 14 tambah min 1 jadi min 15. Min 15 di per min 5 berarti min 5 yang naik terus jadi jadinya akar 10 pangkat min 10. Berarti konsentrasi H+ sama dengan berapa? 10 pangkat min 5. Siap, 10 pangkat min 5. Bisa kita cari pH, berarti pH-nya berapa? 5. Ya, berarti udah kayak gini. Jadi campuran antara NH4OH sama HBr yang membentuk garam NH4Br itu nanti menghasilkan pH sama dengan 5 kayak gitu. Oke, bisa aku lanjut? Bisa, Kak. Oke. Aku hapus ya. Nah, ini rumusnya. Tadi pangkat 10 pangkat min 5 dari mana, Kak? Ini. Nah, ini. 10 pangkat min 5 yang hasil ininya, Kak. Bentar. Nah. Ini kan tadi yang ini, Kak, maksudnya. Atau yang di bawah ini.
Iya, paham. Oke. Oke. Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Ini satu lagi, latihan soal nomor 4. Jadi ke dalam 200 ml larutan HCN, konsentrasi 0,10 molar dengan Ka segini ditambahkan 1,12 gram KOH dengan MR segini. Larutan yang dihasilkan memiliki pH sebesar berapa? Nah, kalau dari ini ada HCN. HCN itu asam apa? Lemah atau kuat? Asam lemah. Lemah. Iya, asam lemah. Bisa dilihat karena di sini dia punya Ka ya, biar cepat gitu. Kalau KOH bahasa apa? Kuat. Bahasa kuat. Berarti nanti kita bakal nyari konsentrasi apa? Pahamin. Basa. Hamin. Ya, betul. Kayak gitu. Terus di sini kita udah punya Ka, tapi kita belum punya konsentrasi garam. Jadi konsentrasi garamnya bisa kita cari karena di sini ada ini nih. Bisa pakai cari molarnya. Cari molarnya. Ini kita bisa pakai dari HCN-nya, ada molar, ada volume, terus kita cari mol, terus kita cari molar, kayak gitu. Atau dari gram sama MR itu sama aja, sama-sama bisa gitu. Tapi di sini aku pengen pakai yang gram sama MR aja. Jadi kita cari N atau mol sama dengan gram per MR. Terus kita masukin deh, gramnya itu 1,12 per MR-nya 56. Jadinya berapa ini? Oke, aku udah nyari. Hasilnya 0,02 mol. Terus kalau udah dapat mol, kita bisa nyari molaritasnya. Molaritas itu sama dengan mol per volume. Nah, di sini kita masukin, benar kayak rumusnya. Kita masukin molnya itu ini 0,02 per volumenya itu kita pakai 200 ml. Berarti kita ubah jadi liter jadi 0,2. Tuh, 0,2 begini. Jadi hasilnya 1 kali 10 pangkat min 1 molar garam. Nah, dapat nih kita konsentrasi garamnya. Jadi langsung kita masukin ke rumus OH min sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. KW-nya itu 10 pangkat min 14, Ka-nya itu mana tadi? Oh ini, 10 pangkat min 10 kali ini 10 pangkat min 1. Berarti ini yang di atas jadi 10 pangkat min 15 sama yang bawah 10 pangkat min 10 jadi akar 10 pangkat min 5. Akar 10 pangkat min 5 berapa ya? Akar 1 kali 10 pangkat min 5. Ini kalau aku pakai kalkulator hasilnya jadi 3,16 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini konsentrasi OH minnya. Berarti kalau kita dari sini kan kita bisa dapat POH. POH-nya jadi berapa?
ininya ke depan, ininya di belakang log kayak gitu kalau mau gampang cara ngitungnya. Jadi POH-nya 3 min log 3,16. Jadi pH-nya sama dengan 14 min 3 min log 3,16, jadinya 11 plus log 3,16. Kayak gitu. Jadi hasil akhirnya pH-nya segini. 11 plus log 3,16. Kayak gitu. Bisa aku lanjut? Kayaknya habis soalnya. Oke, aku hapus dulu ya. Ini pembahasanku, tapi tadi ini ada yang salah konsentrasinya. Aku keliru, jadi nanti ini aku benerin lagi buat yang di-upload ya. Terus yang latihan soal nomor 5, ini nggak aku bahas dulu ya. Udah segitu aja dari aku, terus dilanjutin sama Fiza. Oke, mungkin aku bakal lanjut bahas berikutnya, yaitu tentang buffer. Jadi mungkin yang udah di atas kelas dulu, buffer nih kelas 11 kalau nggak salah ya. Mungkin yang udah kelas 12 sudah pernah dapat materinya, tapi mungkin yang belum nggak apa-apa, kita coba belajar dari yang mudahnya dulu. Di sini aku bakal bahas yang basicnya dulu ya, jadi belum ke yang level soal-soal ujian mandiri atau ujian UTBK gitu, lebih ke soal-soal yang mungkin bakal lebih sering kalian temuin sehari-hari di sekolah. Oke, boleh di next. Jadi sebenarnya larutan buffer itu apa sih? Nah, tadi tuh aku coba cari translate-nya ke Indonesia. Jadi larutan buffer tuh kalau di Indonesia namanya larutan dapar, tapi pada intinya larutan buffer ini adalah larutan yang berfungsi untuk menahan pH larutan supaya pH-nya itu konstan. Di sini itu konstan tuh dapat dibilang bahwa tidak berubah, ataupun kalau misalnya berubah, perubahannya tuh kecil banget. Biasanya itu di bawah 1. Jadi misalnya perubahannya 0, atau 0,00, meskipun saat ditambah sedikit asam, sedikit basa, ataupun air atau pengenceran. Jadi di sini pada dasarnya si larutan buffer atau larutan penyangga ini fungsinya tuh supaya pH suatu larutan itu nilainya tuh nggak akan berubah-ubah meskipun dikasih gangguan. Gangguannya tuh bisa berupa asam, basa, maupun air, ataupun pada tindakan pengenceran. Nah, boleh next. Kemudian buffer itu ada 2 jenis. Tadi kalau misalnya di hidrolisis ada 4 garis besar, nah kalau di buffer ini ada 2. Jadi yang pertama itu ada buffer asam, dan yang kedua adalah buffer basa. Di mana kalau buffer asam itu ciri khasnya adalah pH-nya itu di bawah 7, yang bisa kita identifikasi merupakan campuran antara asam lemah dengan garam atau basa konjugasi. Sementara buat buffer basa itu pH-nya biasanya lebih dari 7. Jadi sama kayak yang tadi udah Najmi jelasin, 7, sampai 14. Di mana buffer basa ini itu merupakan campuran antara basa lemah dengan garam atau asam konjugasinya. Nah, mungkin yang masih agak asing didengar itu adalah konjugasi. Sebenarnya konjugasi itu apa sih? Nah, boleh di next, Naj. Jadi, konjugasi itu adalah asam ataupun basa juga sebenarnya bisa ketemu asam konjugasi. Jadi pada dasarnya konjugasi itu adalah sebuah senyawa yang telah mendonorkan protonnya. Jadi proton itu kan sebuah muatan positif ya. Jadi biasanya kita tuh bisa melihat mereka tuh merupakan asam atau basa konjugasi ketika mereka itu muatannya negatif, paling gampang negatif, atau muatan positifnya itu lebih dikit dibandingkan dengan muatan positif asalnya. Sedangkan tadi kan asam nih, sebenarnya basa juga mirip. Jadi basa yang telah menerima atau menangkap proton dari asam disebut sebagai asam konjugasi. Jadi bedanya di asam sama di basa ini, biasanya kalau di asam dia tuh akan mendonorkan protonnya, baru disebut sebagai basa konjugasi. Sementara kalau untuk basa
Yang disebut konjugasi atau asam konjugasinya itu adalah basa yang telah menangkap proton. Jadi muatan positifnya itu bertambah dari kondisi awalnya. Boleh di next. Jadi aku nemu penjelasan yang lebih spesifiknya. Jadi di dalam larutan penyangga terdapat asam atau basa beserta asam konjugasi atau basa konjugasinya. Keduanya akan membentuk kesetimbangan ion di dalam air. Kesetimbangan ion itulah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentang pH tertentu saat ditambahkan sedikit asam atau basa. Nah, gimana caranya sih? Kenapa bisa mereka tuh mempertahankan pH-nya di rentang tertentu. Jadi yang pertama itu, jika di dalam campuran asam lemah, misalnya di sini ada asam asetat atau CH3COOH, dan basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Nah, ini menurut aku cara paling gampang di mana kalian bisa mengidentifikasi suatu senyawa konjugasi. Jadi di sini ada muatan negatifnya. Kalau misalnya yang di awal asam asetat yang di awal kan cuma CH3COOH-nya aja kan. Di sini nggak ada muatan apa-apa, tandanya muatannya itu bisa dibilang positif gitu. Jadi nggak ada muatan negatif. Sementara pas udah jadi konjugasi, dia tuh akan bermuatan negatif. Di sini CH3COO-1. Nah, ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ akan bereaksi dengan ion negatif dari basa konjugasi CH3COO-, sehingga akibatnya penambahan asam tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Sementara untuk yang kedua, ini merupakan contoh dari basa serta asam konjugasinya. Jadi jika di dalam campuran basa lemah, di sini ada NH4OH, dan asam konjugasinya NH4+. Nah, ini bedanya sama tadi. Kalau misalnya senyawa awalnya itu asam, maka pasangan konjugasinya itu akan bermuatan lebih negatif dibandingkan dengan muatan senyawa awalnya. Sementara kalau misalnya senyawa awalnya itu adalah basa, di sini ada basa lemah, maka yang merupakan pasangan konjugasinya itu adalah suatu senyawa yang pastinya muatannya itu lebih positif dibandingkan dengan senyawa awalnya. Nah, jika NH4+1 ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion positif dari asam konjugasi NH4+1. Akibatnya, penambahan basa tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Ini menurut aku penjelasan yang agak ke teori banget ya, tapi dulu aku ingat, jadi aku pernah ngerjain soal gitu, kalau nggak salah soal SIMAK, jadi soalnya tuh nanya, manakah di antara jawaban-jawaban di bawah ini yang merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. Di sini aku belajar salah satu cara gimana caranya kita itu bisa mengidentifikasi pasangan asam basa konjugasi dengan mudah. Biasanya pasangan asam basa konjugasi itu punya perbedaan H1. H itu apa? Maksudnya ion hidrogen, jadi perbedaan ion hidrogennya itu 1. Contohnya di nomor 1 ini, kan ada CH3COOH atau asam asetat dengan basa konjugasinya itu kan ada CH3COO dengan muatannya itu -1. Nah, kalau misalnya kalian lihat di yang asam asetat, ion hidrogennya itu ada 4, di sini ada 3, di sini, dan 1 lagi di sini. Sementara buat pasangan basa konjugasinya itu, ion hidrogennya ada 3 nih di sini. Dan ini juga terjadi ke pernyataan nomor 2, di mana di sini yang dibahas itu adalah basa, suatu senyawa basa dengan pasangan asam konjugasinya. Jadi di sini nomor 2 itu kan ada NH4OH, dan juga asam konjugasinya ada NH4 dengan muatan positifnya 1. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya perbedaan H-nya itu juga 1, karena H yang ada di NH4OH itu ada 5, di sini ada 4, dan di sini ada 1. Sementara di pasangan asam konjugasinya, H-nya itu ada 4. Nah, menurut aku ini cara lebih gampang gimana biar kalian itu bisa lebih gampang ngeidentifikasiin suatu pasangan asam basa konjugasi, karena setahu aku ini pernah keluar gitu di salah satu soal SIMAK tahun berapa aku lupa, tapi cara paling gampangnya kalau kalian bingung dengan teorinya, kalian bisa lihat dari jumlah ion hidrogennya. Oke, mungkin boleh di next.
Nah, kemudian ada ciri-ciri lain dari larutan buffer atau penyangga ini, di mana di larutan buffer ini, saat terjadi reaksi antara larutan yang lemah dan yang kuat, larutan yang kuat akan habis, sementara larutan yang lemah akan bersisa. Ini itu bisa kalian identifikasi ketika kalian memakai tabel MRS atau mula-mula reaksi dan sisa, di mana larutan yang kuat ini tuh dapat berarti misalnya asam kuat ataupun basa kuat. Sementara larutan yang lemah itu bisa berarti asam lemah maupun basa lemah. Jadi kalau misalnya di suatu tabel MRS yang kayak misalnya di sini ada X, Y, habis itu kan ada hasilnya, terus ada mula-mula reaksi sisa. Nah, pokoknya yang akan bersisa itu tuh adalah yang merupakan asam lemah ataupun basa lemahnya gitu. Itu cara identifikasi yang lain. Oke, boleh di next. Nah, kemudian aku bakal lanjut ke rumus utamanya. Jadi, setahu aku untuk sampai saat ini, rumus yang kepake buat buffer itu ya cuma 2, karena kan jenis buffer juga cuma 2, kan cuma ada asam sama basa. Jadi, ini rumus generalnya. Jadi, untuk yang buffer asam, di sini ada H plus sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah per konsentrasi basa konjugasinya. Jadi, seperti yang udah Najmi jelasin di sini, kalau misalnya Ka itu adalah tetapan yang dimiliki oleh asam basa, dan kalau misalnya soalnya itu tentang asam lemah dan merupakan soal tentang buffer, pasti Ka-nya atau tetapannya ini dikasih tahu di soal, jadi kita udah nggak usah ngitung. Nah, di sini sama dengan Ka dikali A per volume per G per volume. Sebenarnya ini tuh mol ya, kan di sini konsentrasi atau molaritas. Jadi molaritas itu kan sama dengan mol dibagi volume. Jadi ini A kecil di sini itu adalah mol dari asamnya, dan G kecil yang di atas ini merupakan mol dari basa konjugasinya. Oke, ini rumus yang utama. Yang di bawahnya ini adalah rumus-rumus yang menurut aku lebih lebih advance gitu, dan menurut aku lebih jarang keluar even di soal-soal yang tingkat ujian UTBK gitu. Jadi mungkin aku boleh langsung next dulu ke yang buffer basanya. Jadi di sini perbedaan rumus dari buffer asam dan buffer basa itu bisa dibilang minim ya, karena perbedaan utamanya itu sama lagi kayak yang tadi, yaitu ada di tetapannya, di mana kalau misalnya buffer basa ini mereka pakai tetapan basa lemah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya juga. Kalau basa lemah ini pasti punya tetapan, dan tetapannya ini pasti dikasih tahu di soal, jadi kita nggak usah mikirin atau kita nggak usah nyari karena pasti udah ada gitu. Nah, di sini bedanya juga yang kita cari di sini adalah OH-nya. Jadi konsentrasi OH-nya ini sama dengan Kb dikali konsentrasi dari basa lemah per konsentrasi dari asam konjugasi sama dengan Kb atau tetapan basa dikali volume dari basa lemah per maksudnya mol dari basa lemah per volume dari basa lemahnya per lagi mol dari asam konjugasinya dibagi volume dari asam konjugasinya. Nah, ini udah selesai sih tentang materi dari larutan buffer. Mungkin habis ini aku bakal bahas beberapa soal yang udah aku pilih biar kita jadi lebih paham tentang dasarnya gitu, tentang basicnya. Mungkin boleh di next. Nah, jadi di sini ada soal yang pertama. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang masih bingung tentang penjelasan aku, boleh di chat atau misalnya kalau mau on mic boleh ya. Aku coba ngerjain dulu ya soal nomor 1. Jadi di sini soalnya itu adalah pertanyaannya, berapakah pH larutan penyangga yang dibentuk antara 10 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 10 ml larutan CH3COONA 1 molar dengan Ka sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Jadi menurut aku step pertama buat ngerjain soal buffer itu adalah tentuin dulu ini tuh soal buffer apa. Jadi dia tuh buffer asam atau buffer basa. Karena kalau misalnya kalian dari awal bingung ini buffer apa, kalian bakal bingung juga nentuin pakai rumus yang mana. Nah, di sini aku kasih clue ya. Mungkin kalian mau jawab. Jadi di sini yang direaksikan itu adalah CH3COOH dan
CH3COONA. Nah, menurut kalian ini buffer apa nih? Asam atau basa? Asam. Asam. Nah, ya, oke, benar banget. Jadi di sini merupakan soal dari buffer asam. Tapi di sini yang direaksikan itu bukan suatu senyawa asam sama basa konjugasinya. Kalau misalnya basa konjugasi dari CH3COOH tadi kan CH3COO- ya. Nah, sementara di sini yang direaksikan itu adalah CH3COONA, di mana ini merupakan garam, yang merupakan gabungan dari CH3COOH ditambah dengan NaOH. Jadi sama kayak teori di awal tadi yang udah aku jelasin, kalau misalnya buffer ini bisa merupakan reaksi antara pasangan asam basa konjugasi ataupun pasangan asam lemah dengan garam dan basa lemah dengan garam. Oke, karena kita udah tahu nih di sini merupakan buffer asam, jadi kita coret basanya biar nggak bingung. Selanjutnya aku bakal langsung lanjut ke step berikutnya. Jadi step berikutnya adalah cari mol dari zat-zat yang direaksikan. Di sini kan yang direaksikan tadi merupakan CH3COOH dan CH3COONA. Jadi aku pertama cari mol dari CH3COOH-nya dulu. Mol dari CH3COOH ini kan molaritas dikali volume. Di sini udah dikasih tahu kalau misalnya molaritas dari CH3COOH-nya itu adalah 0,1 dan volumenya itu adalah 10 mili. Sini. Tapi karena ini masih mili, jadi kita harus jadiin liter dulu. Sementara sebenarnya bisa sih kalau kalian pengen jadiin ini tetap mili, jadi molnya itu jadi milimol. Tapi menurut aku agak kurang suka dan menurut aku bisa lebih ngebingungin. Jadi mendingan aku ubah dulu satuannya di sini. Milinya itu jadi liter. Jadi 10 mili itu sama dengan 10 dikali 10 minus 3, 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan 10 pangkat min 2 liter. Ini kalau misalnya kalian sadar, volume dari zat-zat yang direaksikan itu sama. Jadi volume dari CH3COOH dan volume dari CH3COONA-nya itu sama-sama 10 pangkat min 2 liter. Yang beda itu adalah molaritas antara kedua zatnya. Jadi di sini aku lanjutin dulu. Tadi kan volumenya dalam liter kan 10 pangkat min 2. Jadi di sini 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 3. Ini mol dari CH3COOH. Aku lanjut ke mol dari CH3COONA. Di sini sama molaritas dikali volume, tapi bedanya di sini molaritas dari CH3COONA-nya itu adalah 1 dan volumenya sama 10 pangkat min 2 liter. Jadi di sini mol dari CH3COONA itu adalah 10 pangkat min 2. Oke, habis itu aku lanjut ke rumus dari buffer asamnya. Di mana H plus itu sama dengan Ka dikali bisa langsung dikali molnya ya, berarti di sini ada mol asam lemah per mol garamnya, karena di sini garam kan. Oke, aku masukin di sini Ka-nya itu adalah bentar guys, maaf. Ka-nya itu adalah 1 kali, ini kelihatan nggak sih? Aku ganti aja ya warna hitam. Ka-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 5, ini ada di soalnya. Habis itu aku kali mol asam lemahnya di sini ada 10 pangkat min 3 per mol dari garamnya di sini ada 10 pangkat min 2. Yang 10 pangkat min 2 aku naikin ke ruas atas, jadi muatannya berubah jadi positif. Jadi ada 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita kaliin di sini, kita nemuin kalau misalnya 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 2 itu adalah 10 pangkat min 6. Tapi ini belum selesai karena ini masih H+. Sementara dia nanya pH. Jadi pH-nya itu kan merupakan min log dari si H+-nya ini. Berarti min log dari
10 pangkat min 6. Jadi jawabannya adalah 6. pH dari larutan buffer ini adalah 6. Dan ini benar karena maksudnya ini masuk akal jawabannya karena kan ini merupakan buffer asam. Dimana kalau kalian masih ingat tadi aku sempat mention kalau buffer asam itu pH-nya di bawah 7. Jadi jawaban ini masuk akal. Gitu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, ini soal kedua. Jadi di sini, bentar guys. Ya nggak mau kehapus, bentar ya guys. Nudge. Iya, kenapa? Bisa ngehapus annotate-nya nggak? Masa aku nggak bisa? Apa ya? Bisa, udah. Udah. Oh ya, oke. Nah, jadi menurut aku soal yang aku masukin di nomor 2 ini mirip banget sama soal pertama yang udah aku jelasin tadi. Jadi di sini aku kasih clue-nya dulu ya. Jadi di sini yang direaksikan itu adalah HCN. Bentar guys, maaf. Direaksikan di sini adalah HCN dan juga NaCN. Nah, kira-kira kalau menurut kalian ini soal buffer asam atau buffer basa? Asam. Oke, benar banget. Nah, menurut aku ini soalnya mirip banget sama soal yang pertama kali aku kerjain tadi. Jadi, menurut aku mau kasih soal ini ke kalian. Kalau misalnya kalian udah ketemu jawabannya, boleh langsung chat private ke aku. Nanti buat orang yang pertama kali jawab benar dan juga cepat, itu bakal dapat sesuatu dari aku sama Najmi. Nah, boleh banget nih kalian buat nyoba. Nah, Kak, gimana caranya nentuin basa sama asam? Nah, mungkin ini maksudnya nentuin soal buffer asam atau buffer basa ya. Nah, ini balik lagi ke sebenarnya mungkin tadi Najmi sempat jelasin gimana caranya nentuin oh ini asam atau ini basa, tapi menurut aku cara paling gampangnya itu adalah kalian makin sering ngerjain soal, kalian nanti makin hafal, oh ini tuh ternyata asam ya, ini tuh ternyata basa, karena memang asam kayak memori atau ingatan tentang asam lemah atau asam basa, maksudnya asam lemah ataupun basa lemah tuh balik lagi ke keingetan kita gitu. Jadi makin kalian ingat, makin lebih mudah untuk kerjainnya. Ini aku lanjut dulu ya, mungkin kalian boleh nyoba dulu nih. Aku tunggu sekitar 3-4 menit deh. Kalau misalnya belum ada yang jawab, nanti aku bakal masukin pembahasan. Tapi kalau misalnya ada, nanti bakal aku hubungin. Oke, aku kasih. Nah, udah ada yang jawab nih. Mungkin aku tunggu jawaban lain deh. Siapa tahu ada yang mau jawab juga. Ada lagi guys yang mau coba jawab?
Aku tunggu 1 menit lagi ya guys. Siapa tahu ada yang mau coba jawab lagi ke private message aku atau Najmi. Oke, karena kayaknya nggak ada yang mau jawab lagi, jadi di sini aku udah dapet nih yang pertama kali jawab dan jawaban itu benar. Jadi selamat buat Abdullah Ahmad Shidik karena jawaban kamu udah benar-benar banget nih. Nah, mungkin nanti pembahasannya aku masukin ke PPT, tapi buat sekarang biar lebih mempersingkat waktu, aku lanjut dulu ke soal terakhir atau soal nomor 3 dan buat Abdullah boleh ngehubungin IG aku, bentar aku tulis. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya ke soal terakhir di tentang buffer. Jadi di sini, bentar. Oke, maaf tadi ada gangguan. Aku lanjut ke soal nomor 3 dulu. Jadi di sini soalnya adalah sebanyak 50 mili NH3 0,2 molar dicampur dengan 100 mili NH4Cl 0,1 molar. Jika nilai KB atau tetapan basa NH3-nya ini adalah 1 kali 10 pangkat min 5, nilai pH larutan hasil pencampuran tersebut adalah, di sini yang direaksikan adalah NH3 dan NH4Cl. Di sini kita tahu kalau misalnya soalnya itu tentang buffer basa. Oke, kita udah tahu nih kata kuncinya. Karena yang direaksikan itu adalah suatu basa lemah. Jadi di sini nih NH3. Dan di sini ada KB-nya. Nah, ini cara lain untuk memudahkan. Nah, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu cari mol dari zat-zat yang direaksikan. Aku bakal cari mol dari NH3-nya dulu. Di sini sama dengan molaritas dari NH3 dikali volume dari NH3. Berarti molaritasnya di sini dikasih tahu kalau 0,2 dan volumenya itu adalah 50 mili. Lagi-lagi 50 mili ini aku bakal convert jadi liter. Jadi dikali 10 pangkat min 3. Oke, kita kali dulu nih 0,2 kali 50 itu kan 10. 10 dikali 10 min 3 sama dengan 10 pangkat min 2. Oke, udah ketemu mol dari NH3, kemudian aku bakal cari mol dari NH4Cl. Sama, yaitu molaritas dikali volume. Molaritasnya di sini adalah 0,1, udah dikasih tahu di soal. Dan volumenya itu adalah 100 mili. Di sini aku bakal kali lagi sama 10 pangkat min 3 supaya dia jadi liter. Oke, 0,1 dikali 100 itu kan berarti 10. 10 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 4. Oke, aku udah tahu nih mol dari NH3 dan NH4Cl. Sekarang tinggal kita masukin ke rumus dari buffer basa. Jadi, bentar ya guys. Maaf, itu 10 kali 10 pangkat min 3 jadinya 10 pangkat min 2, Kak. Oh iya maaf banget. Ya ampun, maaf ya. Iya benar. Aku salah lihat. Oke, jadi di sini 10 dikali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 2. Oke, aku bakal masukin ke rumus buffer basa. Jadi OH- sama dengan KB dikali mol dari NH3 per mol dari NH4Cl. Di sini KB-nya udah dikasih tahu, 1 dikali 10 pangkat min 5, dikali mol dari NH3-nya itu adalah 10 pangkat min 2, dan mol dari NH4Cl-nya itu adalah 10 pangkat min 2.
Karena atas dan bawahnya ini sama, kita bisa coret atas bawah. Jadi, kita bisa tahu kalau misalnya OH minnya itu sama dengan 10 pangkat min 5. Kita bakal cari POH-nya dulu. POH-nya itu kan sama dengan min log dari OH min. Jadi merupakan min log dari 10 pangkat min 5. Jadi POH-nya itu adalah 5. Tapi karena di sini dia tanyanya pH, jadi kita ubah dulu ke pH, di mana POH, di mana pH-nya itu berarti, pH-nya itu adalah 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang 5, berarti pH-nya itu adalah 9. Maaf banget ya, ini kayak mepet-mepet, tapi ini jawabannya. Jadi pH dari larutan buffer yang nomor 3 ini adalah 9. Oke, mungkin pembahasan dari soal-soal buffer ini aku sudahin dulu sampai sini. Tadi kebetulan ada yang nanya nomor 2, tapi nanti kayaknya aku bakal masukin aja ke PPT. Mungkin ada yang mau nanya tentang nomor 3 dulu? Oke, kayaknya nggak ada ya, Naj. Mungkin boleh di next, Naj, ke slide berikutnya. Oke, Calvin. Oke, ini tadi aku masukin quotes gitu, yaitu there is a past version of you that is so proud how far you've come. Jadi mungkin di sini yang lagi kelas 12 nih, lagi masa-masa mungkin lagi agak-agak sulit ya, Naj, karena udah mau UTBK dan kebetulan aku kemarin dapat informasi tentang SNMPTN gitu. Tapi percaya sama aku, kalian itu udah sejauh ini udah keren banget. Jadi sekarang tujuannya adalah supaya kalian tetap berjuang ke depan lagi. Jadi jangan berhenti karena bakal ada diri kalian di masa depan yang bangga kalau misalnya kalian nggak berhenti berjuang sekarang. Oke, sekian. Mungkin sebelum selesai kita foto dulu kali ya, guys. Mungkin yang bisa on cam, boleh banget nih. Oh ya, ini ada barcode dari Drive Bersinar Project yang bisa kalian cek bisa di scan dan juga bisa dicek di link di bio media sosialnya Bersinar Project. Oke, mungkin kita foto dulu kali ya. Yang bisa on cam boleh nih, on cam. Ada yang bisa on cam? Oke, thank you yang bisa on cam. Oke, mungkin host boleh di ini aja, boleh di